Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fatihah Nadia dengan NIM 21021138339. Saya merupakan mahasiswi Universitas Riau, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2021. Baiklah, pada video kali ini izinkan saya mempresentasikan tugas individu saya, yakni tentang asuransi dan koperasi dalam mata kuliah Manajemen Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya. Serta yang terhormat, dosen pengampu saya, Bapak Rio Marpaung, SEMM. Dia adalah dosen tetap di FEB Undri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama yaitu pengertian asuransi. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko dengan cara mengalihkan atau mentransfer risiko tersebut dari pihak pertama kepada pihak lain. Dalam hal ini adalah kepada perusahaan asuransi. Pelimpahan tersebut didasari dengan aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, yang dianut oleh pihak pertama maupun pihak lain. Di Indonesia sendiri, pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang kedua yaitu manfaat asuransi. Asuransi secara umum atau khusus memiliki banyak sekali manfaatnya. Ini dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, memberikan ketenangan. Kedua, memberikan rasa aman. Ketiga, membantu investasi. Keempat, mengatur keuangan. Kelima, asuransi sebagai upaya memperkecil risiko. Keenam, memberikan ganti rugi kepada nasabah. Ketujuh, asuransi memberikan perlindungan. Kedelapan, meringankan beban biaya pengobatan. Serta yang terakhir yaitu mendukung kinerja. Yang ketiga, adanya risiko asuransi. Risiko-risiko yang timbul dari setiap pemberian usaha penanggungan asuransi adalah sebagai berikut. Yang pertama, risiko murni. Artinya, bahwa ada ketidakpastian terjadi sesuatu kerugian, atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Contoh, rumah mungkin akan terbakar, mobil dikendarai akan tertabrak, dan kapal muatan mungkin akan tenggelam. Hal ini menimbulkan kerugian yang mungkin atau tidak terjadi sama sekali. Yang kedua yaitu risiko spekulatif. Artinya, risiko dengan terjadinya dua kemungkinan yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, kemungkinan terjadi kerugian dan keuntungan. Yang ketiga yaitu risiko individu. Risiko individu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama namanya risiko pribadi, di mana risiko ini berkemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan akibat suatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau meninggal. Yang kedua, risiko harta. Risiko ini yaitu risiko kehilangan harta apakah dicuri hilang atau rusak yang menyebabkan kerugian dalam keuangan. Yang ketiga yaitu risiko tanggung gugat, di mana risiko yang disebabkan oleh apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayar. Contohnya, kelalaian di jalan yang menyebabkan orang lain tertabrak atau harus mengganti kerugian tersebut. Yang keempat, adanya prinsip-prinsip dalam asuransi. Prinsip asuransi ini dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama, kepentingan untuk diasuransikan. Yang kedua, itikat baik. Yang ketiga, kausa proksimal. Yang keempat, ganti rugi. Yang kelima, pengalihan hak atau perwakilan.
perwalian, yang keenam kontribusi. Polis asuransi. Menurut pasal 225 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk fakta yang disebut polis yang membuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak atau penanggung dan tertanggung dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya polis asuransi, perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara umum. Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi. Yang kedua, nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga. Yang ketiga, uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan. Yang keempat, jumlah yang diasuransikan atau nilai pertanggungan. Dan yang kelima, biaya bahaya-bahaya atau event yang ditanggung oleh penanggung. Nah, pengaturan perasuransian di Indonesia. Landasan hukum asuransi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Asuransi yang berlaku saat ini adalah peraturan hukum terbaru yang menggantikan peraturan hukum yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian ini ditunjukkan untuk menciptakan industri perasuransian yang sehat, amanah, dan kompetitif. Penataan ini dalam kegiatan perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional melalui dukungan perusahaan asuransi masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapi. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian mengatur tentang: yang pertama, ruang lingkup usaha perasuransian, bentuk badan hukum, dan kepemilikan. Yang kedua, perusahaan perasuransian, perizinan usaha, penyelenggaraan usaha. Yang ketiga, tata kelola usaha perasuransian berbentuk koperasi dan usaha bersama. Yang keempat, peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, dan reasurasi. Yang kelima, reasurasi syariah dan negeri. Yang keenam, program asuransi wajib, perubahan kepemilikan, penggabungan, dan peleburan. Dan yang ketujuh, pembubaran, likuidasi, dan kepailitan. Kedelapan, perlindungan pemegang polis, tertanggung atau peserta. Dan yang kesembilan, profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian, pengaturan dan pengawasan. Dan terakhir, yaitu asosiasi usaha perasuransian. Nah, itulah materi tentang asuransi dan koperasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.